Kubalas dengan elegan suamiku yang menikah lagi diam-diam. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, rencananya kamu nanti mau pulang kapan? Tanyaku sambil menatap piring di atas meja makan. Aku sudah terbiasa dengan kesibukan Mas Ardan. Tapi akhir-akhir ini, ia semakin sering pulang larut. Bahkan ada rapat di luar, namun semua itu kadang tanpa penjelasan yang masuk akal. Mungkin 1 atau 2 hari sayang. Masih banyak urusan soalnya. Jawabnya singkat. Tangannya sibuk merapikan jas. Seakan-akan menghindari kontak mata denganku. Aku menghela nafas. Urusan apa lagi, Mas? Akhir-akhir ini kamu sering banget ada urusan, bahkan yang terkesan mendadak. Aku boleh tahu kan, Mas? Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Mas juga nggak bisa jelasin detailnya. Pokoknya ini penting. Kamu tenang saja ya di rumah. Aku hanya mengangguk. Menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Namun hatiku berkata lain. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Dulu dia selalu memberitahuku jika ada lembur atau perjalanan dinas. Tapi sekarang, semuanya serba mendadak dan penuh rahasia. Setelah berpamitan dengan anak-anak, Mas Ardan melangkah keluar rumah. Aku berdiri di ambang pintu. Menatap punggungnya yang semakin menjauh. Perasaan tidak enak kembali menyergap dadaku. Itulah perbincangan kami tadi pagi yang membuatku malam ini tidak bisa tidur karena terus memikirkan apa yang sebenarnya Mas Ardan sembunyikan dariku. Saat perasaanku kacau tidak karuan, sebuah pesan masuk ke gawaiku. Yasmin, suamimu menikah lagi. Aku menatap layar ponsel. Terpaku pada sebuah foto yang baru saja dikirim temanku. Dalam gambar itu, Mas Ardan berdiri di samping seorang wanita. Keduanya memamerkan cincin di jari manis mereka. Foto itu bukan hasil editan ataupun manipulasi. Aku memang sudah lama merasa ada sesuatu yang janggal dengan sikap suamiku sebulan terakhir. Bahkan pamitan tadi pagi membuatku merasa kepikiran sampai saat ini. Firasat seorang istri jarang meleset. Meski Mas Ardan tetap bersikap manis, ada hal yang mencurigakan di balik sikapnya. Aku bukan tipe istri yang hobi memeriksa ponsel suami. Tetapi naluriku tak pernah salah. Tak perlu bukti berupa noda lipstik di bajunya atau aroma parfum wanita lain. Dari caranya bernafas saja, aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya mereka akan berbulan madu. Pesan lain masuk. Aku tidak peduli bagaimana orang ini mendapatkan informasi akurat tentang Mas Ardan. Yang jelas, aku sudah menghabiskan cukup banyak uang untuk membongkar pengkhianatan suamiku itu. Aku menghapus air mata dengan kasar. Bohong jika aku mengatakan baik-baik saja setelah mengetahui kenyataan ini. Munafik jika aku berpura-pura ikut bahagia atas pernikahan sirinya. Rasanya dadaku seperti terbakar. 7 tahun pernikahan dan 2 anak tidak cukup untuk menahan Mas Ardan tetap setia. Setiap luka dan air mata yang aku derita harus dibayar mahal. Yas, kamu mau gimana? Mau viralin semua ini? Tanya Kanaya, orang yang sejak tadi memberiku bukti-bukti perselingkuhan suamiku. Viralin ke publik? Itu apa? Memberikan panggung bagi pengkhianat? Tidak. Aku tidak takut jika dunia tahu suamiku menikah lagi. Aku tidak malu. Justru Mas Ardan dan keluarganya yang seharusnya menanggung rasa malu. Tapi aku sadar, jejak digital itu abadi. Aku harus memikirkan dampaknya terhadap anak-anakku. Mereka berhak hidup dengan tenang tanpa beban akibat kesalahan ayahnya. Diam saja. Tentu tidak. Aku akan melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada sekedar membuat mereka viral.
Akan kubuat mereka menyesal seumur hidup. Aku menelan tangis yang hampir pecah. Air mataku terlalu berharga untuk seorang pengkhianat seperti Mas Ardan. Mas berangkat dulu ya. Jaga anak-anak kita, sayang. Itulah kalimat yang masih aku ingat saat dia ucapkan pagi tadi, sebelum beranjak pergi dengan koper yang justru aku sendiri yang menyiapkannya. Aku sebenarnya bisa menggagalkan pernikahan ini sejak awal. Bisa saja aku menanyakan langsung sejak seminggu yang lalu, saat bukti pertama ku dapatkan. Tapi untuk apa? Tidak ada jaminan dia akan meninggalkan wanita itu. Faktanya, Mas Ardan telah mengkhianatiku. Dia sudah mengotori pernikahan kami. Dia telah membuang cintaku. Yasmin, kamu baik-baik saja kan? Suara Kanaya terdengar cemas saat aku akhirnya mengangkat telepon setelah membiarkan pesannya tidak terbalas. Kamu gak mau ngelakuin hal nekat kan? Aku tertawa kecil. Maksud kamu? Apa kamu pikir aku bakal stres dan mengakhiri hidupku? Yas, tenang Kanaya, aku masih punya akal sehat kok. Nyawaku terlalu berharga. Aku memang sangat mencintai Mas Ardan. Dulu sebelum tahu dia mengkhianatiku, tapi sekarang semua rasa itu telah padam, menyisakan dendam yang membara. Besok mereka ke Bali, Yas. Pagi. Iya, jawab Kanaya tegas. Regina selalu update di Instagramnya. Instagramnya memang di privat. Tapi aku punya seseorang yang bisa memberiku informasi. Tentu tidak gratis. Aku membayarnya dengan harga yang pantas. Jadi kamu mau ngapain? Tanya Kanaya lagi. Aku tersenyum kecil. Lihat saja besok. Aku menutup telepon. Tidak lama kemudian, ponselku bergetar lagi. Mas Ardan menelpon. Aku mengerit. Bukankah seharusnya dia sedang menikmati waktunya bersama istri barunya? Atau ini memang kebiasaannya, menelponku saat dia sedang bersama wanita lain? Baiklah, Mas. Aku akan bermain dalam skenario yang kamu buat. Tapi besok, kamu harus tunduk pada permainanku. Aku menarik nafas panjang, menenangkan diri sebelum akhirnya menerima panggilannya. Halo Mas. Halo sayang, kamu belum tidur? Belum. Kamu sendiri kenapa belum tidur? Mas kepikiran sama kamu. Benarkah? Jangan bilang dia mulai merasa bersalah setelah puas bersenang-senang. Betapa konyolnya dia. Video call yuk. Aku sengaja memancingnya. Sinyalnya di sini jelek sayang. Besok saja ya. Padahal aku kangen loh Mas. Aku jijik mengucapkan itu. Tapi biarlah, aku ingin melihat ekspresi Regina yang pasti sedang mendengarkan percakapan kami. Mas gak kangen sama aku. Mas juga kangen banget. Kalau kangen, temenin aku tidur ya Mas. Jangan matiin teleponnya. Sayang, tapi aku bakal marah loh kalau kamu matiin teleponnya. Hening sejenak, lalu terdengar suara pasrah Mas Ardan. Oke deh. Di kejauhan, samar-samar aku mendengar suara perempuan, disusul desisan dari Mas Ardan. Sepertinya Regina sedang merajuk dan suamiku memintanya diam. Rasakan kamu. Setidaknya selama 1 jam ke depan, aku berhasil mengganggu mereka. Aku mengajak Mas Ardan mengenang masa-masa indah kami dulu. Apa yang aku lakukan mungkin tidak frontal, tetapi jelas mengusik mereka. Silahkan bermain dalam lakon ini, Mas. Dan aku adalah dalang yang mengendalikan semuanya. Aku Yasmin. Jangan pernah macam-macam denganku. Jika aku murka, aku akan memastikan kalian merasakan sakit yang jauh lebih dalam. Pukul 7:30 pagi, aku sudah berada di bandara. Dari informasi yang aku dapatkan, jadwal penerbangan Mas Ardan sekitar 1 jam lagi.
Aku duduk dengan tenang sembari memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Dari balik kacamata hitam, aku mengawasi sekitar. Sampai akhirnya, aku menemukan Mas Ardan sedang berjalan bersama seorang perempuan. Satu lengan pria itu menyeret koper, sementara yang satunya lagi memeluk pinggang Regina dengan mesra. Walaupun Mas Ardan mengenakan topi, kacamata, dan masker, tapi aku bisa mengenalinya. 3 tahun pacaran dan 7 tahun menikah membuatku hafal betul postur suamiku sendiri. Jangankan cara berjalannya, jejak sepatunya di lantai yang mengkilap pun aku tahu. Aku membiarkan Mas Ardan berjalan sedikit jauh. Setelah dia berbaur dengan banyak orang, barulah aku bereaksi. Mas Ardan? Tidak terlalu keras, tapi mampu membuat Mas Ardan langsung berbalik dan sontak melepaskan Regina. Sayang, Mas Ardan berlari mendekat sembari menyeret kopernya. Kamu? Mas Ardan mau kemana? Terus itu siapa, Mas? Aku bertanya dengan tenang agar tidak menarik perhatian banyak orang. Aku tidak bodoh. Aku tidak mungkin mempermalukan diriku sendiri di tempat umum seperti ini. Satu-satunya orang yang akan menanggung malu adalah Regina. Sayang, Mas Ardan melepas kacamatanya. Dia nampak gugup sekali. Nanti Mas jelaskan di rumah ya. Di rumah? Iya, ayo kita pulang. Dia memeluk agar aku lekas berbalik. Mas akan jelaskan semuanya. Mas gak jadi pergi. Enggak. Mas Ardan melangkah dengan tergesa. Mas! Regina memanggil. Namun Mas Ardan tidak menoleh. Dia justru mempercepat langkahnya hingga aku nyaris tersaruk. Mas, dia manggil kamu tuh. Biarin saja, gak penting. Suara Mas Ardan terdengar kacau. Kita pulang ya. Ayo kita pulang. Padahal aku tadi hanya memanggilmu. Mas. Masa iya langsung panik begini sih? Sembari menyejajari langkah Mas Ardan, aku menoleh ke belakang. Aku membuka kacamata dan mengerling kepada Regina yang mematung dengan wajah sepucat mayat. Regina tidak mengejar. Dia hanya melongo seperti orang dungu. Ini belum apa-apa, Regina. Nanti kamu akan tahu bagaimana rasanya menjadi sampah. Akan aku pastikan kamu akan mengemis maaf kepadaku, hingga air mata darah yang bercucuran tiada henti. Ini baru permulaan. Mas Ardan menyetir mobilku. Dia meraup wajahnya dengan kasar. Maaf sayang, maaf. Ponselnya bergetar berkali-kali. Sekilas aku bisa melihat nomor telepon yang bernama Pak Bambang. Padahal, aku berani bertaruh. Itu adalah Regina. Ya ampun, apakah Pak Bambang adalah panggilan sayang untuk istri barunya? Aku memasang wajah sesendu mungkin, sebagaimana seorang istri yang memergoki suaminya berselingkuh. Tadi aku mau jemput temanku, Mas, tapi aku malah lihat kamu sama perempuan lain. Sayang, nanti kita bicarakan di rumah ya. Aku mengusap air mata. Aku tidak ingin menangis. Tapi bukankah akan sangat aneh kalau aku biasa-biasa saja? Sejak menemukan bau parfum perempuan di kemeja dan bekas lipstik di kaos golf Mas Ardan, aku sudah mempersiapkan diri akan kemungkinan terburuk. Aku menemui psikolog dan juga melakukan meditasi. Aku harus mengelola emosiku agar tidak meledak-ledak. Sayang, tangan kiri Mas Ardan berusaha menggenggam tanganku. Tapi aku menepisnya dengan halus. Jangan sentuh aku, Mas, sebelum kamu menjelaskan semuanya. Ucapku lirih. Dari apa yang aku pelajari, laki-laki yang berselingkuh paling tidak suka dengan teriakan dan perlawanan. Satu-satunya cara untuk menjinakkan dia adalah dengan ketenangan. Oke, nanti kita bicarakan di rumah ya. Ponsel Mas Ardan bergetar untuk kesekian kalinya. Sebelum laki-laki itu kembali merijek, aku berkata, "Angkat saja Mas teleponnya."
Sayang, angkat biar dia nggak menunggu kamu. Mas Ardan menghembuskan nafas dengan kasar. Dia tetap menolak mengangkat panggilan. Dia malah menonaktifkan ponselnya. Aku terbahak dalam hati, membayangkan bagaimana Regina menunggu di bandara dengan kebingungan luar biasa. Bulan madu yang sudah digembar-gemborkan di Instagramnya kini gagal total. Aku tidak habis pikir, kenapa ada manusia sebodoh Regina? Sudah jelas dia menikah dengan pria beristri, tapi malah memamerkannya di media sosial. Memang di close friend, tapi apa dia pikir teman-teman sesama Kedi tidak ada yang berpihak kepadaku? Iya, Regina adalah Kedi baru di tempat golf yang biasa Mas Ardan dan aku kunjungi. Sayangnya selama 6 bulan terakhir, memang aku sudah tidak pernah ikut golf lagi. Akhir pekan lebih sering kugunakan untuk menemani anak-anak bermain. Dari informasi yang aku dapatkan, Regina baru bekerja sekitar 3 bulan. Sebelumnya dia adalah SPG rokok. Ya, mungkin tujuan awalnya memang ingin mengincar pria berduit, sehingga lapangan golf dianggapnya sebagai ladang untuk mengobrol harga dirinya. Mas Ardan membukakan pintu mobil ketika kami tiba di rumah. Kami langsung berjalan ke kamar dan memberitahu kepada babysitter agar anak-anak jangan dulu naik ke lantai 2. Di kamar, Mas Ardan langsung bersimpuh di kakiku. Dia terisak dan menggumamkan kata-kata maaf berkali-kali. Mas, aku menyentuh bahunya. Duduk, kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Dari konselor yang aku datangi, seorang suami akan kabur jika istri mengonfrontasinya dengan emosi yang meluap-luap. Jika hal itu terjadi, maka pelakor akan menang telak. Dan sekarang aku tidak akan membiarkan Regina di atas awan. Aku menyampingkan amarah dan rasa jijikku demi membuat Mas Ardan bertekuk lutut. Ini bukan tentang cinta, tapi dendam yang membara. Aku lebih mudah menghancurkannya jika target dalam genggamanku. Mas, aku mendudukkan Mas Ardan di tepi ranjang, sedangkan aku menempati kursi dekat meja rias. Lihat aku, Mas. Mas Ardan mendongak. Tatapan kami bertemu dalam satu garis lurus. Dengan lembut, aku pun bertanya, "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega sama aku?" Tangis Mas Ardan meledak lagi. Yang sayangnya hal itu justru membuat aku tergelak dalam hati. Sandiwara seperti apa yang akan kamu tunjukkan, Mas? Siapa dia, Mas? Sebisa mungkin, suaraku tetap rendah dan tertata. Dia bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, kenapa kamu meluk dia, Mas? Kenapa kamu gak ngenalin dia sama aku? Aku menghembuskan nafas lelah. Kemarin kamu pamit terbang ke Surabaya kan, Mas? Tapi kenapa pagi ini kamu masih di Jakarta? Apa yang kamu sembunyikan dariku, Mas? Maafkan aku, sayang. Mas gak mau jujur. Aku mendekat, duduk tepat di sebelah Mas Ardan. Berapa banyak rahasia yang gak aku tahu, Mas? Mas Ardan menggeleng lemah. Apa kamu mau aku cari tahu sendiri? Bakal lebih menyakitkan kalau aku tahu tentang hubungan kamu sama dia, Mas. Yas, aku akan mendengarkan apapun itu, Mas. Semenyakitkan apapun. Tapi kamu harus janji ya, Yas. Jangan tinggalin Mas. Mas Ardan menatapku dalam-dalam. Aku janji, Mas. Mas hanya perlu jujur. Selebihnya, nanti kita bicarakan lagi. Akhirnya Mas Ardan mengakui kalau dia punya hubungan spesial dengan salah satu kedi baru di tempat golf. Dari penuturan pria itu, Regina yang lebih dulu menggodanya. Padahal tahu Mas Ardan punya istri dan anak. Sejauh apa hubungan kalian, Mas? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Ternyata menyenangkan melihat orang di depan kita gelagapan dan merangkai kebohongan. Ternyata menjadi hiburan tersendiri. Maafkan, Mas. Semua ini bukan kehendak Mas. Apa Mas sudah menikah sama dia? Mas Ardan mengangguk lesu. Maaf, Yas. Mas,
Suaraku serak. Bagaimanapun, perasaanku hancur lebur. Kamu tahu kalau ini menyakitiku, Mas. Kalau Mas gak peduli sama perasaanku, setidaknya Mas harus peduli dengan mental anak-anak kita. Mas hilaf. Mas gak pernah berniat untuk menikahi dia. Mas dijebak. Mas cuma mau nganterin dia. Tapi malah dipaksa sama keluarganya untuk menikah. Mas mencintainya. Enggak, Yas. Kalau nggak cinta, kenapa Mas menikahi dia? Mas dijebak, alasan yang sungguh klise. Tapi Mas sudah berhubungan sama dia sebelum dipaksa buat nikah kan? Itu... Mas Ardan seperti kehilangan kata-kata. Dia terus-menerus menggoda Mas. Dia maksa minta diantar ke kos-kosannya. Dan kalian tidur bareng kan, Mas? Aku menghela nafas dalam-dalam. Bagaimana rasanya, Mas? Apakah dia bisa memuaskan kamu? Enggak, Yas. Mas beneran menyesal. Dia itu cewek yang gak bener. Tapi faktanya Mas suka kan? Mas bohongin aku demi dia kan? Aku terisak dan tidak menolak saat Mas Ardan memeluk. Biarkan kutumpahkan sedikit saja sisi rapuh agar dia tidak curiga. Maafkan Mas, Yas. Kamu satu-satunya perempuan yang Mas cintai. Mas akan menceraikan dia. Aku meregangkan pelukannya. Mas yakin dia mau diceraikan? Mas Ardan tidak bisa menjawab. Gimana kalau dia menyebarkan status kalian ke publik, Mas? Aku menatap Mas Ardan lekat-lekat. Bagaimana respon keluarga kita? Anak-anak kita pasti akan kecewa kalau tahu Mas menikah lagi. Dan reputasi Mas di kantor pasti akan hancur. Aku menangkup pipi Mas Ardan. Kalau bukan karena misi balas dendam, sudah kupukul dia hingga tulangnya remuk redam. Namun alih-alih melakukan kekerasan, aku justru membelainya. Bahkan setelah kamu menyakitiku kayak gini, aku masih memikirkan nasibmu, Mas. Maafkan Mas, Yas. Maaf. Mas Ardan memegangi tanganku dan tergugu. Atau kamu mau kita cerai saja, Mas? Enggak, Yas. Demi Allah, Mas masih mencintai kamu. Mas gak mau kehilangan kamu dan anak-anak kita. Tolong apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Mas. Tapi ini berat, Mas. Aku gak mau dimadu. Aku akan ceraikan dia, Yas. Aku menggeleng. Aku gak yakin dia bisa menerima itu, Mas. Dan aku juga sudah terlanjur sakit. Aku susah buat percaya sama kamu, Mas. Please, jangan tinggalin aku, Yas. Bilang, apa yang harus Mas lakukan biar kamu percaya lagi sama Mas? Aku menggeleng lagi. Mungkin jodoh kita cuma sampai di sini saja, Mas. Enggak, Yas. Sampai kapanpun, aku tidak mau menceraikanmu. Mas Ardan memelukku dengan erat. Bilang, apa yang harus Mas lakukan biar bisa menebus semua kesalahan Mas? Mas Ardan berusaha meyakinkanku. Padahal, sebanyak apapun kalimat yang terlontar dari bibirnya, hanyalah berupa sampah. Mau berjanji sampai mulutnya berbuih pun, aku tidak akan percaya. Mas yakin akan melakukan apapun demi aku? Iya. Mas Ardan memelukku lebih erat. Mas akan melakukan apapun asal kamu gak pergi. Di dalam pelukannya, aku tersenyum samar. Kena kamu, Mas. Sehari berselang, untuk menutupi kebusukannya, Mas Ardan mengajakku jalan-jalan. Aku ikuti semuanya agar rencanaku tidak hancur berantakan. Mami, Papi, sini. Ezra, putra pertamaku melambai. Dia asik bermain salju bersama Kalista, putri bungsuku. Sekarang kami berada di Disneyland, Jepang. Ya, Mas Ardan langsung mengajakku jalan-jalan ke Jepang sebagai sogokan untuk memaafkannya. Lalu apakah aku akan luluh begitu saja? Jalan-jalan bukanlah hal asing bagiku. Sejak zaman kuliah,
Aku sudah terbiasa wirawiri ke luar negeri. Bahkan hampir setiap tahun aku dan Mas Ardan mengajak anak-anak liburan ke luar negeri. Jadi tentu saja bukan sesuatu yang sangat spesial bagiku. Namun untuk sekarang, tentu akan aku manfaatkan sebaik mungkin. Liburan sekalian meniup bara dalam sekam. Aku di sini kedinginan. Di sana pasti ada yang lagi kepanasan. Aku yakin Regina tidak sengaja membubuhkan like di postinganku. Jarinya pasti kepleset waktu stalking akun Instagramku. Karena itulah, aku langsung memutuskan untuk live biar dia tahu bagaimana potret keluarga kami. Sayang, aku nyamperin anak-anak dulu ya, kata Mas Ardan. Dia mengecup pipiku sebelum menghampiri anak-anak. Aku tersenyum ke kamera, terlebih setelah melihat akun Regina masuk sebagai penonton. Ya ampun, apa dia memang sengaja stalking menggunakan real account? Hai guys, aku lagi ada di Jepang nih. Kebetulan suami ambil cuti dan ngajak kami berlibur. By the way, kalian ada yang mau aku bawain oleh-oleh nggak? Komen aja ya. Aku sengaja berkata demikian. Setelahnya, kamera ku arahkan ke Mas Ardan yang sedang mengajari Erza bermain ski. Sementara Kalista yang baru berusia 4 tahun jingkrak-jingkrak kegirangan. Banyak komentar dari followerku yang memuji Mas Ardan sebagai family man dan mendoakan keharmonisan keluarga kami. Tentu saja aku aminkan. Doa-doa baik pantang diabaikan. Sepanjang aku live, Regina rupanya masih betah menonton. Aku sengaja mendekati Mas Ardan, lalu memeluknya dari belakang. Dan tanpa kuduga, Mas Ardan malah berbalik memelukku. Tabahkan hatimu Regina, kamu yang ngebet bulan madu, tapi aku yang liburan. Kalau saja kamu tahu Regina, dulu aku dan Mas Ardan honeymoonnya ke Swiss. Kami bukan konglomerat, justru kami sama-sama merintis dari nol. Namun sebelum menikah, memang Mas Ardan giat menabung untuk pernikahan kami dan juga bulan madu. Selain bekerja di kantor, dia juga mengambil beberapa pekerjaan freelance. Aku rasa, dibandingkan sekarang dengan jabatannya yang sudah lumayan di kantor, seharusnya mudah bagi Mas Ardan untuk membawa Regina ke luar negeri. Bukan sekedar Bali yang biasa kami kunjungi 2 bulan sekali. Dari pengakuan Mas Ardan, katanya Regina yang merengek meminta bulan madu. Entahlah, aku sendiri sudah tidak percaya lagi kepada suamiku. Apa yang terucap dari bibirnya hanyalah ungkapan sebagai angin lalu. Biasanya, kalau kami jalan-jalan pasti aku dan Mas Ardan akan patungan. Biasanya Mas Ardan bagian akomodasi, sedangkan aku menanggung semua belanjaan. Namun kali ini tidak. Semua akan aku bebankan kepada Mas Ardan. Aku dan Mas Ardan sama-sama punya penghasilan. Karena itulah, selama menikah aku tidak terlalu banyak menuntut. Aku tidak tahu pasti gaji dan tunjangan dari kantornya. Aku pikir dia memang perlu pegangan. Terlebih Mas Ardan punya tanggungan untuk membiayai adik iparku yang masih kuliah. Namun sekarang, sesuai persyaratan yang kemarin aku ajukan, semua uang Mas Ardan akan aku pegang. Aku akan berusaha percaya sama kamu, Mas. Asalkan kamu buktiin kalau kamu beneran mau berubah. Ucapku 2 hari yang lalu. Aku akan memaafkan kesalahan fatal kamu ini dan menganggap perempuan itu gak ada. Asalkan kamu memenuhi syarat-syarat dariku. Apapun akan Mas lakukan, Yas. Itulah jawaban Mas Ardan. Kita lihat saja sejauh mana dia akan tunduk padaku. Tentu saja ini baru permulaan. Ada syarat yang lebih berat dan harus dia setujui sepulang kami liburan. Habis ini kita mau kemana sayang? Tanya Mas Ardan. Tahu-tahu dia memelukku lagi. Padahal tadi sepertinya asik bermain dengan Ezra dan Kalista. Cari makan dan pulang ke hotel dulu ya Mas. Besok baru kita jalan lagi. Kasihan anak-anak kalau kecapean. Mas Ardan setuju. Kami kembali ke hotel setelah tadi sempat berburu kuliner. Anak-anak nampak kelelahan, tapi matanya menyiratkan kebahagiaan.
Nak, Mami akan memberikan waktu kepada kalian untuk mematri kenangan indah bersama Papi. Nanti kalau saatnya sudah tiba, setidaknya kalian pernah merasakan hangatnya keluarga yang utuh. Hari ketiga di Jepang, aku dan Mas Ardan mengajak anak-anak di Moomin Valley di Saitama. Di taman hiburan ini, terdapat beragam tempat bermain, mulai dari tempat bergaya Skandinavia hingga wahana yang dapat dinikmati oleh anak-anak dan orang dewasa, serta merchandise yang berhubungan dengan Moomin yang dijual dalam periode terbatas. Mas Ardan menggandeng tangan Erza dan Kalista, sedangkan aku merekam mereka. Biasanya aku kemana-mana enggan menyalakan kamera, namun mulai sekarang, sepertinya aku harus mengabaikan momen kebersamaan anak-anak bersama ayahnya. Aku tidak hanya berniat memanas-manasi Regina, aku juga tidak perlu validasi dari orang lain bahwa keluargaku harmonis. Jujur untuk sekarang, aku ingin anak-anak memiliki kenangan indah sebanyak mungkin sebelum semuanya berakhir. Ezra dan Kalista yang usianya hanya terpaut 2 tahun itu nampak antusias setiap kali masuk ke wahana yang ramah untuk anak-anak. Lagi-lagi aku tidak luput mengambil potret mereka bersama Mas Ardan. "Kita foto berempat, Yas," ucap Mas Ardan setelah sadar sedari tadi aku hanya menjadi juru kamera. "Memangnya kamu berani posting foto kita berempat, Mas?" Tanyaku pelan, tentu saja agar anak-anak tidak mendengar. "Ya berani dong," Mas Ardan tersenyum. "Apapun bakal Mas lakukan biar kamu bisa percaya lagi sama Mas." Mas Ardan menepati janjinya. Dia memposting foto kami berempat setelah kembali ke hotel. Ketika dia mandi, aku menyadap ponselnya. Email yang digunakan untuk login ke beberapa aplikasi, aku tautkan ke ponselku sendiri. Jadi aku akan tahu siapa saja yang dia lakukan di dunia maya. Mas Ardan bilang, akses komunikasi dengan Regina sudah diblokir. Dia sendiri yang menunjukkannya kepadaku dari mulai WhatsApp, Instagram, dan Facebook sudah diblokir semua. Namun aku tidak percaya begitu saja. Pengkhianat punya banyak cara untuk melancarkan aksinya. Kalaupun Mas Ardan sekarang anteng, belum tentu Regina juga demikian. Dan benar saja, aku mendapati sebuah nomor baru yang menghubungi Mas Ardan. Aku pura-pura mengurus Kalista saat Mas Ardan keluar dari kamar mandi. Mas Ardan tidak mengangkat panggilan yang masuk. Mungkin segan karena ada aku. Jadi dia hanya bertukar pesan dengan pemilik nomor baru itu, yang bisa kupastikan adalah Regina. Setelah selesai mengenakan baju Kalista, aku menyimak obrolan Mas Ardan dengan Regina lewat ponselku sendiri. Regina marah besar karena Mas Ardan memposting foto kami. Lucu kan? Ternyata benar. Di mana-mana pelakor itu tidak tahu diri. "Mulai sekarang kita cerai. Jangan ganggu hidupku lagi." Luar biasa sekali pesan yang dibalas Mas Ardan untuk istrinya itu. Sejujurnya, aku sih tidak peduli mereka bercerai atau tidak. Tapi yang jelas dendam tetap harus dituntaskan, sampai mereka mengemis pengampunan. "Aku nggak mau cerai, Mas." "Oke, nggak apa-apa, kalau Mas Ardan masih mau liburan. Tapi aku dibeliin apartemen ya, Mas." Wow, Regina. Teruslah berangan-angan hidup enak. Jangankan apartemen, kos-kosan pun aku pastikan Mas Ardan tidak akan pernah bisa menyewakannya untukmu. Sepulang dari sini, aku pastikan akan ada perjanjian hitam di atas putih agar Mas Ardan tidak bisa berkutik. Jauh-jauh hari, diam-diam aku juga sudah berkonsultasi dengan seorang lawyer ternama, Pak Leonard Sanjaya. Iya, dia juga menasehatiku untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi untuk aku berada di level setenang sekarang, ada proses panjang dan menyakitkan yang kurasakan sendirian. Dan aku tidak mau semua perjuanganku sia-sia. Silahkan saja kalau Regina berhasil mengambil Mas Ardan. Tapi aku pastikan, perempuan itu tidak akan bisa mendapatkan hartanya. Apakah harta lebih berharga dibandingkan Mas Ardan? Jawabannya adalah iya. Setidaknya dengan harta, aku bisa bersenang-senang. Sedangkan pengkhianat seperti Mas Ardan
memang sepantasnya dilempar ke tempat pembuangan. Pak Leonard Sanjaya juga mengatakan agar aku berhati-hati jika ingin memviralkan atau ingin menyerang Regina si pelakor itu di media sosial. Soalnya kata Pak Leonard, ada banyak pasal yang melindungi seseorang dalam Undang-Undang ITE, meskipun dia adalah seorang pelakor. Misalnya kata Pak Leonard, jika aku mengancam atau menakut-nakuti pelakor lewat media sosial, maka aku berpotensi dipenjara sesuai pasal 29 Junto, pasal 45B, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Atau jika aku mencemarkan nama baik pelakor itu lewat media sosial, maka aku berpotensi dipenjara maksimal 4 tahun sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dan jika Anda memukul pelakor dan masuk kategori penganiayaan ringan, maka Anda bisa berpotensi dipenjara maksimal 3 bulan. Bagaimana Bu Yasmin? Sekarang pikirkan baik-baik. Apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi pelakor itu? Tanya Pak Leonard Sanjaya. Berarti enakan dipukul saja dong. Kanaya tergelak. Cuma dipenjara 3 bulan, Yas. Kanaya memang aku ajak untuk bertemu dengan Pak Leonard Sanjaya. Jujur 2 minggu lalu, aku belum setenang sekarang. Amarahku masih meluap-luap dan seolah hendak meledak. Dari apa yang Pak Leonard Sanjaya katakan, aku akhirnya berpikir, gegabah sedikit saja justru akan membuat bumerang buat diriku sendiri. Aku tidak takut di penjara, hanya saja Ezra dan Kalista membutuhkanku. Dan lagi, aku adalah korban dari perselingkuhan. Masa iya aku yang malah mendekam di balik jeruji besi? Pak Leonard memberikan saran untuk mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin untuk menjebloskan Mas Ardan bersama Regina ke penjara atas tuduhan persinahan dan pernikahan siri yang mereka lakukan. Ya, aku tertarik, namun terlalu mudah jika mereka langsung kukirim ke Hotel Prodeo. Sebelum itu, aku ingin memainkan mereka, menyiksanya perlahan tanpa sentuhan. Atas saran Pak Leonard juga, aku mengajukan beberapa syarat yang setidaknya menguntungkan. Jelas, aku adalah istri sah yang bernaung di bawah payung hukum. Peraturan pertama yang aku ajukan kepada Mas Ardan adalah seluruh gajinya aku yang pegang. M-Banking hingga semua kartu kredit maupun debit, aku yang mengelola. Peraturan kedua, weekend dan hari libur, Mas Ardan harus bersama keluarga. Kalau ada dinas keluar kota, aku wajib ikut. Setiap harinya, dia juga harus berangkat dan pulang sesuai dengan jam kantor. Lembur akan aku izinkan dengan catatan aku bisa akses CCTV di ruang kantornya. Lebay. Oh, tentu saja. Aku harus memanfaatkan ketidakberdayaan Mas Ardan dengan penekanan semaksimal mungkin. Awalnya, Mas Ardan terlihat keberatan. Dia berdalih butuh waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Namun aku menegaskan bahwa aku tidak melarang dia bergaul dengan teman-temannya, asalkan aku ikut. Toh, aku juga kenal sama teman-teman Mas Ardan dari zaman semasa kuliah dulu hingga sekarang. Aku tahu, kamu pasti keberatan karena ingin menemui dia kan, Mas? Iya kan? Tanyaku. Enggak, Yas. Sumpah. Buat apa aku ketemu sama dia? Aku sudah cerai sama dia, Yas. Kalau gitu, kenapa kamu keberatan? Tunjukkan dong kalau kamu beneran sudah gak ada hubungan lagi sama dia. Aku gak akan mengekang kamu, Mas. Kalau misalnya kamu mau ketemu sama dia, ya silahkan. Asalkan di luar jam yang aku tentukan. Entah kamu bolos kerja ataupun apa, terserah kamu. Toh kalau kerjaan kamu terbengkalai, kamu juga yang akan rugi. Bisa-bisa kamu batal naik jabatan. Lagian Mas, aku bisa melaporkan kamu ke polisi. Tapi aku enggak melakukan itu. Aku rela sakit sendiri dan memaafkan kamu, Mas. Masa iya kamu enggak mau berkorban demi rumah tangga kita? Atau kamu memang cuma pura-pura ya meninggalkan dia? Akhirnya Mas Ardan manut.
Dia berjanji akan menyanggupi semua kemauanku. Namun dia juga mengajukan persyaratan agar aku tidak membongkar masalah ini kepada keluarga besarnya. Di mata keluargaku, Mas Ardan adalah sosok menantu yang sempurna. Kesalahan fatalnya ini pasti akan membuat citranya menjadi buruk kalau keluargaku sampai tahu. Di mata keluarganya sendiri, Mas Ardan adalah panutan bagi adik-adiknya. Dia selalu disegani. Maka dari itu, Mas Ardan takut kalau adik-adiknya tahu bahwa dirinya berselingkuh. Dan yang paling penting, mama mertuaku memiliki riwayat penyakit jantung. Beliau juga sangat menyayangiku dan anak-anakku. Jadi, kalau tahu ada masalah yang sedang aku hadapi, tentu akan membuat kondisinya semakin memburuk. Persyaratan dari Mas Ardan tentu sangat menguntungkan bagiku. Dengan kata lain, dia meminta perlindungan sehingga aku patuh kepadanya. Sekarang, aku dan Mas Ardan sudah berada di sebuah kantor notaris atas rekomendasi Pak Ronald Sanjaya. Semua yang Mas Ardan sanggupi tidak ada artinya tanpa adanya hitam di atas putih. Dulu aku pikir perjanjian pranikah tidaklah penting. Aku pikir hal itu hanya dilakukan oleh pasangan yang kurang percaya antara satu sama lain. Namun sekarang, pikiranku lebih terbuka. Aku butuh perjanjian untuk melindungi hak-hakku dan anak-anakku. Dalam perjanjian pranikah yang kami buat sekarang, aku meminta semua aset dialihkan atas namaku dan akan menjadi milikku sepenuhnya kalau kami bercerai. Hal ini aku lakukan demi melindungi hak anakku dari ancaman pihak luar. Seandainya nanti benar-benar terjadi perceraian, hak asuh anak akan jatuh ke tanganku. Mas Ardan harus pergi dari rumah tanpa membawa apapun. Dia juga wajib menafkahi anak-anak sesuai dengan nominal yang sudah kami setujui. Aku juga memastikan kalau nantinya Mas Ardan memiliki anak dari perempuan lain, maka tidak akan mendapatkan sepeser pun warisan dari harta kami. Mas Ardan bahkan tidak bisa menjual ataupun membeli aset lain tanpa sepengetahuanku. Jadi kalau dia membelikan rumah ataupun apartemen untuk Regina, maka itu masuk tindakan pidana penggelapan uang. Yas, kita membuat ini bukan karena kamu mau menceraikanku kan? Tanya Mas Ardan lirih ketika notaris sedang menyiapkan berkas-berkas kami. Enggak Mas, selama kamu menuruti kemauanku, aku enggak akan meminta cerai. Aku tersenyum. Aku melakukan ini demi keluarga kita Mas. Kita enggak tahu perempuan kayak apa yang kamu nikahi diam-diam di belakangku. Bisa jadi dia itu cuma mengincar harta kamu saja. Kamu baru kenal dia hitungan bulan kan Mas? Kamu yakin sudah kenal dia luar dan dalam? Aku menatap Mas Ardan lekat-lekat. Sedangkan kita sudah kenal dari lama kan? 10 tahun Mas, aku menemani kamu dari kita sama-sama kerja part-time. Kamu percaya kan sama aku? Mas Ardan mengangguk. Dia menggenggam tanganku. Jangan pernah tinggalkan aku ya Yas. Aku tidak menanggapi karena kebetulan Bu Michelle, notaris kami menghampiri. Aku dan Mas Ardan akhirnya menandatangani surat perjanjian pranikah. Keluar dari kantor notaris, aku dan Mas Ardan singgah di sebuah restoran. Kami berjalan bergandengan, seperti suami istri yang tidak pernah diterjang masalah. Ketika sedang duduk menunggu pesanan, aku berkata, "Mas, aku tadi lupa jelasin sama kamu." "Apa, Yas?" Aku tersenyum. Aku akan selalu bertahan sama kamu selama gak ada yang mengganggu kita, Mas. Aku akan mempertahankan rumah tangga kita kalau kamu juga melakukan hal yang sama. Aku juga akan merahasiakan semua ini dari keluarga. Tapi kalau perempuan itu mempublikasikan hubungan kalian, aku nyerah, Mas. Tugasku buat menjaga reputasi kamu berarti sudah selesai. Yas, Mas Ardan terlihat panik. Kamu tahu sendiri kan, pelakor zaman sekarang kayak gimana, Mas? Mau aku sekeras apapun merahasiakan semua ini, tapi kalau dia membongkarnya ke publik, bagaimana?
Aku menghela nafas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi sesendu mungkin. Kalau kamu beneran mau mempertahankan rumah tangga kita, kamu juga harus bisa memastikan perempuan itu nggak berbuat aneh-aneh, Mas. Sekali saja dia memposting foto kamu di media sosial, berarti semuanya kelar, Mas. Aku menggenggam tangan Mas Ardan. Apa kamu sanggup, Mas? Aku sedikit meremas jemarinya. Ini juga demi kesehatan mama dan menjaga mental anak-anak kita, Mas. Kamu sayang kan sama kami, Mas? Perlahan Mas Ardan mengangguk. Mas pastikan dia tidak akan berani macam-macam, Yas. Bagus. Tetaplah berada di dalam kendaliku, Mas. Akan kulambungkan kamu ke angkasa sebelum kuhempaskan ke palung neraka. Merahasiakan kebusukan Mas Ardan dari keluarganya. Yang benar saja, aku bukan perempuan bodoh. Aku tidak akan melindungi seorang pengkhianat. Kakak dan adik-adik Mas Ardan harus tahu. Sekalian aku ingin memastikan mereka akan memihak kepada siapa. Di rumah Mas Aska, kakaknya Mas Ardan, aku dan kedua adik Mas Ardan berkumpul. Aku bilang ada hal penting yang harus kami bicarakan. Wajah Mas Aska merah padam begitu aku menceritakan bahwa Mas Ardan sudah menikah diam-diam di belakangku. Kedua adik perempuannya pun tidak kalah geram. Mereka mengumpat setelah aku menunjukkan foto Mas Ardan dan selingkuhannya. Kalian beneran gak tahu? Tanyaku penuh selidik. Di beberapa kasus, biasanya keluarga suami tahu dan justru memberikan perlindungan. Demi Allah, Yas, kami gak tahu, kata Mas Aska sungguh-sungguh. Istrinya pun dari tadi geleng-geleng kepala. Mereka pasti syok karena selama ini Mas Ardan memang terlihat sangat baik sebagai seorang suami dan seorang ayah. Kalau aku tahu Adnan bermain perempuan, sudah aku hajar dia. Mas Aska mengempalkan tangannya. Jangan main kekerasan, Mas. Aku cuma butuh dukungan kalian untuk mempertahankan rumah tanggaku. Tentu saja aku tidak menceritakan rencana-rencanaku ke depan. Aku harus bisa bersandiwara layaknya istri yang tersakiti. Kami pasti bakal dukung Mbak Yasmin, ucap Raya, adik bungsu Mas Ardan yang masih sekolah. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Mbak? Untuk sekarang, tolong bantu Mbak buat pantau akun media sosialnya Regina. Buat fake account, ucapku. Siap, Mbak. Dan aku menatap saudara Mas Ardan satu persatu. Kalian jangan segan-segan buat minta bantuan sama Mas Ardan soal uang. Aku yakin dia pasti akan menyembunyikan uang dariku. Entah bagaimana caranya. Jadi lebih baik dia diporoti kalian daripada perempuan itu. Oke, Mas Aska manggut-manggut. Kita harus bikin grup khusus. Kamu kabarin apapun tentang Adnan ya, Yas. Sebagai saudara, aku malu banget. Mbak Yasmin tenang saja ya. Aku bakal bantu pergerakan pelakor itu, kata Raya. Jangan barbar, kita bergerak rapi. Aku memperingatkannya. Kalau Raya mendamprat Regina, sia-sia usahaku buat menahan diri. Pokoknya kalian pura-pura gak tahu saja ya. Sebenarnya setelah dikhianati oleh Mas Ardan, aku jadi sulit percaya kepada orang lain. Aku tidak begitu yakin kalau Mas Aska dan adik-adiknya sepenuhnya akan membantuku. Namun karena aku menyadap ponsel Mas Ardan, setidaknya aku tahu kalau nantinya mereka bersekongkol menghancurkanku. Selain kakak dan adik Mas Ardan, aku juga mendekati istri dari teman-teman sekantor Mas Ardan. Kami memang lumayan kenal dekat karena mengadakan arisan sebulan sekali. Kepada mereka, aku terbuka. Beruntungnya mereka itu barisan istri sah yang siap memerangi perselingkuhan. Mereka mengatakan siap untuk membantu kalau sewaktu-waktu aku membutuhkan. Dari pantauanku, entah sudah berapa nomor baru yang masuk menghubungi Mas Ardan. Regina sepertinya sangat berharap Mas Ardan akan datang. Perempuan itu merengek-rengek dan sempat mengancam akan menghubungi aku agar Mas Ardan mau menemaninya. Jangan macam-macam kamu, begitu balasan Mas Ardan. Kita sudah cerai. Aku gak mau cerai, Mas.
Kalau Mas Ardan mau cerai, datang dulu ke sini. Nggak mau. Mas harus ketemu sama bapak dan ibu. Enggak. Kalau Mas Ardan nggak mau, aku yang bakal datang ke kantor. Menyimak percakapan itu, aku langsung menghubungi rekan kerja Mas Ardan. Aku meminta bantuannya sebagai mata-mata. Barangkali Regina memang akan datang ke kantor. Mas Ardan baru saja masuk kerja lusa. Rupanya, kemarin dia mengambil cuti tahunan. Hebat sekali. Demi Regina, dia rela mengambil cuti yang biasanya diambil jika liburan dengan keluarganya. Ya, walaupun ujung-ujungnya memang pergi sama aku dan anak-anak, tetapi tetap saja menjengkelkan. Menghabiskan sisa cutinya, Mas Ardan betah di rumah. Dia bermain dengan anak-anak dan meminta aku untuk masak makanan kesukaannya. Aku melayani Mas Ardan seperti biasa. Bahkan demi menjinakkan egonya, aku memberikan servis terbaik. Akan kubuat dia betah di rumah agar Regina semakin merana. Mungkin aku terkesan munafik. Namun apakah salah kalau aku ingin menciptakan momen manis untuk anak-anakku? Sejujurnya, aku tidak mau menjadikan anak-anakku sebagai alasan bertahan. Hanya saja, untuk saat ini memang belum waktunya untuk melepaskan. Saat sedang asik bermain dengan anak-anak, ponsel Mas Ardan terus bergetar. Aku pura-pura tidak tahu dan hanya memantau dari balik dapur. "Sebentar ya, Papi angkat telepon dulu," kata Mas Ardan kepada anak-anak. Kemudian dia berderap ke arah kolam. Aku meninggalkan dapur dan mengendap-endap mengikuti Mas Ardan. Dia membelakangi pintu dan berkacak pinggang dengan satu tangan, sedangkan satu tangannya lagi menempelkan ponselnya ke telinga. "Kamu bisa diam dulu tidak? Aku pusing. Aku bakal ketemu sama kamu, tapi nggak sekarang. Aku harus meyakinkan Yasmin dulu, biar dia percaya kalau kita nggak ada apa-apa." Aku tersenyum sinis. Tebakanku ternyata benar. Mas Ardan tidak mungkin melepaskan Regina dengan mudahnya. Namun tidak apa-apa, justru akan lebih seru kalau begini. Biarlah nanti mereka main kucing-kucingan di belakangku. "Kalau kamu masih mau sama aku, jangan hubungi aku dulu," kata Mas Ardan sebelum mengakhiri panggilannya. Aku buru-buru kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam kami. Walaupun ada asisten rumah tangga, pada saat-saat tertentu memang Mas Ardan mau memakan masakanku. Mas Ardan menghampiri anak-anak, lalu ke meja makan setelah aku mengatakan bahwa makan malam sudah siap. Mas Ardan rupanya pintar bersandiwara. Dia bersikap seolah tidak bersalah kepada kami semua. 10 tahun kenal, ternyata aku bisa kecolongan. Dari gelagatnya yang nyaris tidak terendus, sepertinya dia memang pembohong ulung. Selesai makan malam, aku mengajak Mas Ardan untuk deep talk. Kebetulan, anak-anak mau ditemani tidur oleh babysitternya. "Mas, aku boleh tanya sesuatu nggak?" Tanya aku dengan lembut. "Boleh dong." Dia menggenggam tanganku yang tadi sempat memainkan kancing piyamanya. "Selain perempuan yang kemarin, apa sebelumnya juga Mas pernah bermain gila sama perempuan lain?" "Enggak sayang, kemarin juga karena Mas hilaf. Mas nggak tahu kenapa bisa mau sama dia, padahal dia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Wow, ternyata kamu sadar juga ya Mas. Tapi di mana-mana orang selingkuh memang pasti downgrade. Gimana kalau besok kita ke dokter, Mas?" "Buat apa? Kamu sakit ya?" Mas Ardan nampak panik, entah pura-pura atau betulan. "Ya, aku sedikit sakit hati, Mas. Tapi sekarang ada yang perlu kita cek ke dokter." Aku menatap Mas Ardan lekat-lekat. "Aku khawatir kita kena penyakit kelamin." "Yas, Mas itu cuma sama kamu dan dia." Mas Ardan terkesan tidak terima. Sebelum dia meledak, aku lekas menenangkan. "Aku percaya kamu cuma sama aku dan dia. Tapi bagaimana dengan dia?" Aku menatap Mas Ardan lagi. "Kamu yakin dia bersih, Mas?" "Yas."
Apa dia masih perawan waktu pertama kali Mas tidurin? Mas Ardan terdiam, mungkin sedang mengingat-ingat, namun dari raut wajahnya, sepertinya dia menelan kekecewaan. Mas, aku menangkup pipinya. Setauku gak ada cewek yang baik-baik yang mau sama suami orang, Mas. Jadi, Mas pasti tahu sendiri kan jawabannya?